Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Nugraha Arifianti, nomor NIM 13519100068 dari kelas A2 19. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika penelitian. Etik. Etik berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ethos. Bila dilihat dari aspek etimologi, memiliki makna kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku di masyarakat. Etika penelitian. Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan di dalam penelitian. Pada etika penelitian yaitu terdapat beberapa norma. Yang pertama yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan juga norma moral. Etika penelitian yaitu merupakan sebuah kemungkinan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari kegagalan dalam sebuah penelitian. Bagi peneliti, manfaat dari etika penelitian adalah menghindari terjadinya pelanggaran HAM dan sebagai persyaratan untuk pencarian dana penelitian dari pihak sponsor atau pendukung dana. Perkembangan etika penelitian kesehatan. Penelitian dalam bidang kesehatan pada awalnya merupakan penelitian bidang kedokteran yang umumnya dilakukan oleh para dokter kepada diri sendiri atau biasanya dilakukan dokter kepada orang terdekat. Seiring berjalannya waktu, etika penelitian kedokteran mulai menjadi perhatian karena mulai menimbulkan masalah, antara lain akibat adanya pelanggaran hak individu atau subjek manusia dan kesadaran masyarakat yang meningkat. Prinsip dasar etik penelitian kesehatan terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, benevolence. Pada prinsip ini mengutamakan keselamatan manusia, tidak boleh membahayakan subjek peneliti. Pada prinsip benevolence ini terdapat 4 dimensi, yaitu yang pertama, bebas dari bahaya, bebas dari eksploitasi, bebas dari penelitian, dan rasio antara resiko dan manfaat. Yang kedua, yaitu ada menghargai martabat. Pada prinsip ini, manusia menghormati martabat subjek sebagai manusia. Terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, hak untuk menetapkan sendiri. Yang kedua, hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap. Yang ketiga, yaitu mendapatkan keadilan. Pada prinsip ini, hak subjek mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Pada prinsip mendapatkan keadilan menggunakan 3 hal yang biasanya dikenal, yaitu yang pertama reduction, yang kedua refinement, yang ketiga replacement. Persetujuan setelah penjelasan. Dalam proses persetujuan setelah penjelasan, mementingkan adanya pertukaran informasi sehingga ada proses menjelaskan, mendengarkan, menjawab, mengulang, dan menjamin pengertian antara peneliti dan calon subjek penelitian, mulai dari awal hingga berlangsungnya penelitian. Pada persetujuan setelah penjelasan, terdapat 8 unsur pokok yang harus ada. Yang pertama yaitu deskripsi tentang penelitian, yang kedua resiko dan ketidaknyamanan, yang ketiga manfaat, yang keempat alternatif prosedur dan pengobatan, yang kelima jaminan kerahasiaan, yang keenam kompensasi, yang ketujuh kontak, yang ke-8 partisipasi atau sukarela. Etika penelitian kesehatan.
Penelitian yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh rancangan penelitian dan instrumen yang memadai, namun juga tergantung pada hal seperti memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etik penelitian, tepat waktu dan tepat guna, dan sumber daya yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang peneliti. Seorang peneliti harus dapat menjamin bahwa bertanggung jawab atas penyampaian laporan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu persetujuan etik. Pada persetujuan etik dimiliki oleh seorang peneliti yang melibatkan manusia atau hewan sebagai subjek penelitian. Yang kedua, integritas peneliti, yaitu seorang peneliti dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi. Yang ketiga, penulis dalam publikasi ilmiah. Yang dimaksud yaitu tanggung etik seorang peneliti ketika menjadikan laporan penelitian sebagai tulis dalam publikasi ilmiah seperti jurnal. Yang keempat yaitu plagiarisme. Plagiarisme bermakna pencurian atau perampokan naskah. Dampak negatif dari perbuatan plagiarisme adalah merugikan penulis asli, menurunkan kreativitas dalam membuat parafrase, dan melemahnya moralitas penelitian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.